Arabia Online. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita hari ini, masih di dalam pembahasan tentang materi inti dari dars yang kedua, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu man hadza. Ya, man hadza. Man hadza artinya siapa ini, gitu ya. Siapa ini? Jadi man hadza ini adalah sebuah bentuk pertanyaan, begitu ya. Kita lihat definisinya di dalam bahasa Arab. Su'alun 'anil mudzakkaril mufradil qaribil 'aqil. Ya. Su'alun 'anil mudzakkar al mufrad al qarib al 'aqil. Ya. Dalam bahasa Indonesia kita lihat pertanyaan untuk menanyakan isim mudzakkar tunggal, gitu ya, yang berakal dan berada dalam jarak yang dekat, begitu ya. Jadi kalimat man hadza ini khusus digunakan untuk menanyakan isim yang mudzakkar, ya. Berarti kalau muannats tidak boleh, begitu ya. Jadi khusus untuk isim yang mudzakkar. Yang kedua, syaratnya juga harus tunggal. Ya, jadi isim mudzakarnya itu harus tunggal, ya, tidak boleh ada dua atau ada tiga, begitu ya, tidak boleh. Kemudian berakal, ya, berarti benda mati tidak bisa, ya, hanya khusus untuk isim mudzakar tunggal yang berakal, ya. Kalau benda mati tidak bisa. Kemudian terakhir, berada dalam jarak yang dekat. Itu artinya kalau misal orang yang ditanyakan itu berada dalam jarak yang jauh, maka tidak menggunakan kalimat man hadza, begitu ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contohnya, gitu ya. Al-amsilah, ya. Al-amsilah artinya contoh-contoh, gitu ya. Kita lihat contoh yang pertama. Man hadza, gitu ya. Siapa ini, gitu ya. Hadza mudarrisun. Ini adalah seorang guru, gitu ya. Ini adalah guru. Kita lihat di sini apakah contoh yang pertama ini benar atau salah, begitu ya. Mudarrisun, kita lihat apakah dia mudzakkar. Maka jawabannya mudzakkar. Mudarrisun isim mudzakkar, begitu ya. Kemudian apakah dia mufrad atau tunggal? Mudarrisun mufrad, gitu ya, tunggal. Kalau misal dua, mudarrisani. Kalau misal jamak, mudarrisuna, gitu ya. Berarti dia hanya satu orang, mudarrisun, artinya seorang guru, gitu ya. Kemudian al-qarib, gitu ya. Apakah dia berada dalam jarak yang dekat? Di sini kita lihat bahwasanya jawabannya menggunakan kata hadza. Itu artinya gurunya ini berada dalam jarak yang dekat, gitu ya. Hadza mudarrisun. Ini adalah seorang guru, gitu ya. Berarti gurunya dalam jarak yang dekat, gitu ya. Kalau jauh makanya itu, bukan ini, gitu ya. Kemudian al-aqil, apakah berakal? Tentu saja yang namanya mudarris itu berakal, gitu ya. Tentu saja yang namanya guru itu berakal. Berarti contoh yang pertama ini benar, begitu ya. Contoh yang pertama ini benar. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Man hadza? Hadza mudarrisatun. Ya, hadza mudarrisatun. Apakah contoh yang kedua ini benar? Kita lihat. Mudarrisatun. Apakah dia mudzakkar? Jawabannya tidak. Ya, mudarrisatun muannats. Mudarrisatun artinya guru perempuan, ya. Otomatis dia salah, gitu ya. Dari syarat yang pertama dia salah. Kemudian syarat yang kedua mufrad. Memang dia mufrad, tapi dia muannats. Kemudian qarib, ya, dia memang qarib karena di sini menggunakan kata hadza. Kemudian al-aqil, tentu saja yang namanya guru perempuan itu berakal, ya. Syarat yang kedua, yang ketiga dan keempat ini terpenuhi, tapi syarat yang pertama yaitu muzakkar ini tidak terpenuhi. Itu artinya contoh yang kedua ini salah, ya. Sekarang kita masuk lagi ke contoh yang ketiga. Man hadza? Hadza kitabun. Hadza kitabun. Kita lihat apakah contoh yang ketiga ini benar?
Kitabun, apakah dia mudzakkar? Betul, dia mudzakkar. Kemudian apakah dia mufrad? Betul, dia mufrad. Apakah dia dalam jarak yang dekat? Qarib, maka jawabannya benar, dia dalam jarak yang dekat. Kenapa? Karena menggunakan isim isyarah hadza, gitu ya, bukan dzalika. Kemudian yang keempat, al-aqil, apakah dia aqil? Apakah dia berakal? Maka jawabannya tidak, gitu ya. Kitabun itu tidak berakal, begitu ya. Berarti syarat yang keempat atau syarat yang terakhir ini tidak terpenuhi. Itu artinya contoh yang ketiga ini salah. Ya, contoh yang ketiga ini salah. Kita masuk ke contoh yang terakhir. Man hadza? Siapa ini? Hadzal muslimun. Ya, hadzal muslimun. Muslimun, kita lihat apakah betul penggunaan kalimat tanya man hadza untuk menanyakan jawaban hadzal muslimun. Kita lihat soalun anil muzakkar, apakah muslimun ini muzakkar? Maka jawabannya muzakkar. Muslimun artinya orang-orang muslim, laki-laki, gitu ya. Kalau misal perempuan jadinya muslimatun, ya, muslimatun, gitu ya. Atau hadzal muslimatu, gitu ya, kalau misal perempuan. Tapi di sini muslimuna, ya, muslimuna berarti orang-orang beriman, laki-laki, gitu ya. Kemudian syarat yang kedua kita lihat al-mufrad. Apakah muslimun ini tunggal? Jawabannya tidak. Muslimun ini banyak orang, 3 ke atas, gitu ya. Ini muslimun, orang-orang beriman. Berarti syarat yang kedua tidak terpenuhi. Syarat yang ketiga al-qarib. Al-qarib artinya dekat. Ya. Apakah dekat? Ya, di sini kita lihat menggunakan isim isyarah hadza, gitu ya. Meskipun ini salah, ya, harusnya tidak menggunakan hadza kalau jamak. Kalau jamak menggunakan haula, gitu ya. Tapi insyaallah ini masuk ke pembelajaran yang selanjutnya. Nah, al-aqil, apakah berakal? Muslimun tentu saja berakal, orang-orang muslim pasti berakal, gitu ya. Kita lihat berarti bahwasanya contoh yang keempat ini adalah tidak cocok di bagian mufradnya, gitu ya. Muslimun itu jamak, sementara syarat menggunakan kalimat tanya man hadza ini harus mudzakkar mufrad. Berarti contoh yang keempat ini juga salah, begitu ya. Nah, ini di sini saya berikan 4 contoh, gitu ya, 4 contoh agar bisa lebih memudahkan lagi dan bisa memahami lebih dalam lagi. Kapan penggunaan kalimat tanya man hadza dan kapan tidak dibolehkan menggunakan kalimat tanya man hadza, begitu ya. Semoga jelas dan bisa menambah manfaat bagi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan di video materi yang selanjutnya. Syukran, jazakumullahu khairan.